Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ihwal perangai mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan kitab ini kita mengetahui bagaimana keadaan dan sifat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada perkara-perkara yang menjelaskan tentang fisik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga dalam hal perkara yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi ketika duduk, ketika berpakaian, dan perkara-perkara yang mendetil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud daripada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat menginginkan untuk mengetahui bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita contoh di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qalu, mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa kana awjazan nasi kalaman wa bidzalika jaa Jibril alaihi salam. Dan adalah perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih ringkas. Artinya ucapan baginda Nabi tidak bertele-tele, tidak panjang, tidak membutuhkan penjelasan yang panjang ketika Nabi menjelaskan sesuatu, tetapi Nabi ini berbicara dengan perkara yang ringkas. Demikianlah mengajarkan kepada Nabi, datang kepada Nabi Jibril alaihi salam. Nah, maka ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi dalam perkara menyampaikan wahyu dan menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada Nabi, Jibril alaihi salam datang dengan perkataan yang ringkas akan tetapi memiliki makna yang begitu luas dan begitu dalam. Maka demikian pula lah sifat pembicaraan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ringkas bicaranya, tidak panjang dan tidak bertele-tele. Wa kana ma'al ijazi yajma'u kullama arada. Dan pada kalimat yang ringkas tersebut telah terhimpun, telah terkumpul semua perkara, berita yang ingin disampaikan dan apa yang dituju atau hendak disampaikan oleh Nabi, semuanya telah tercakup di dalam kalimatnya yang ringkas itu. Nah, ini menandakan tentang kecerdasan daripada Nabi SAW, karena tidak banyak orang dan tidak mudah ketika orang itu memberi penjelasan terhadap sesuatu, bahkan ketika sesuatu itu adalah perkara yang sangat ribet, sangat membutuhkan tafsil, penjelasan-penjelasan yang terperinci. Tentu saja orang akan membutuhkan banyak kalimat dan banyak kata untuk menjelaskan itu agar mustami', yakni orang yang mendengarkan perkataannya, bisa memahami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara. Nah, Nabi SAW menyampaikan perkara bagaimanapun sulitnya perkara yang ingin dijelaskan, Nabi tidak mendapatkan kesulitan untuk menjelaskan itu, dan tidak susah bagi Nabi untuk memilihkan kata-kata yang pas, kata-kata yang ringkas di dalam menjelaskan tentang perkara yang penting yang hendak dituju di dalam ucapan Nabi. Wa kana yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim maknanya adalah menghimpun ataupun satu ucapan, satu kalam yang di dalamnya terhimpun di dalam perkataan yang sedikit. Nah, ini sifat daripada baginda Nabi ini, termasuk bagian daripada mukjizat Nabi itu diberikan jawami'ul kalim. Artinya bisa menyampaikan perkara yang banyak di dalam bahasa yang sedikit.
Nah, ini mukjizat. Ketika sesuatu itu dijadikan sebagai mukjizat atas seorang nabi, atas seorang rasul, tentu saja karena perkara tersebut tidak dimiliki oleh orang lain, atau sesuatu tersebut tidak banyak dimiliki orang. Bahkan Nabi SAW inilah yang memiliki jawami'il kalim itu. Jawami'il kalim. La fudula wa la taqsira. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi Nabi kalau berbicara tidak kepanjangan, juga tidak kependekan. Semua sesuai dengan kadar ukuran yang bisa diterima oleh orang yang mendengar. Ka'annahu yutbi'u ba'dahu ba'dah. Seakan-akan kalimat Nabi itu beruntaian antara yang sebelum dengan kalimat yang selanjutnya. Artinya berkesinambungan. Kalimat yang satu melanjutkan kepada kalimat yang lain, kalimat yang satu menjelaskan kalimat yang lain, terus menerus, sehingga ucapan Nabi ini perkara yang mengandung pengajaran dan pelajaran yang siap untuk diamalkan. Baina kalamihi tawaqqufun yahfazuhu sami'uhu wa ya'ihi. Dan ucapan Nabi SAW ini senantiasa bersambung, berkaitan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dengan tersusun rapi, tersusun dengan sangat baik ucapan-ucapan Nabi ini, sehingga ia mudah untuk dihafal oleh orang yang mendengarnya dan mudah untuk diamalkan dan dipahami. Mudah untuk dihafal dan mudah untuk dipahami. Nah, di dalam sejarah kita mengetahui bahwasanya tulisan yang dihafal oleh orang adalah Al-Quran, karena di dalam bahasa Al-Quran itu merupakan mukjizat juga pada Nabi, yang bahasanya adalah bahasa yang bersambung, yang tersusun dengan susunan yang sempurna, sehingga mudah untuk dihafal. Karena susunannya yang mudah itu, Allah Subhanahu wa taala terangkan mengenai Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu Allah menerangkan tentang bagaimana Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan bagi orang yang menghafalnya. Selain daripada Al-Quran adalah hadis. Hadis ini kita ketahui bahwasanya hadis itu adalah ucapan baginda Nabi. Jadi ma jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi hadis itu merupakan sesuatu yang dikerjakan Nabi, sesuatu yang sifatnya adalah perbuatan Nabi, juga perkataan Nabi, juga takrirnya Nabi. Sesuatu yang berkaitan dengan Nabi ini, sesuatu yang merupakan ucapan Nabi, adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Nah, para sahabat Rasulullah mengambil ilmu tentang bagaimana berbicara seperti Rasulullah, sehingga ketika para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis daripada baginda Nabi SAW itu juga telah memiliki kemampuan menyusun kalimat, menyusun kata ketika mereka menceritakan akan kepribadian daripada baginda Nabi SAW, sehingga hadis-hadis itu bisa dihafalkan dengan mudah bagi orang-orang yang menghafalnya. Wa kana jahirus sauti ahsanan nasi naghamatan. Wa kana jahirus sauti, dan adalah Nabi SAW itu suaranya ahsanan nasi naghamatan, terlebih baik. Di naghamah itu irama, dan adalah suara Nabi SAW itu terdengar dengan irama yang paling baik daripada irama sekalian manusia ketika berbicara atau ketika membaca Al-Quran. Wa kana tawilas sukuti la yatakallamu fi ghairi hajatin.
Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak diamnya. Dan Nabi SAW ini la yatakallamu fi ghairi hajatin, tidak berbicara sesuatu yang tidak diperlukan, tapi Nabi lebih banyak diamnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ini mengawali aktivitas kita, sehingga aktivitas kita apapun itu, semua perkara yang baik menjadi lebih barokah, karena kita telah awali dengan thalabul ilmi, yakni menambah pengetahuan kita tentang ilmu, terkhususnya tentang mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.